Shalom. Nah, puji Tuhan kita sudah ada di minggu yang keempat untuk bulan terakhir di tahun ini. Dan 1 minggu lagi kita akan tutup tahun ini. Ya, kalau kita mulai menghitung-hitung atau kita melihat hari-hari yang kita jalani, sesungguhnya hampir tidak terasa Pak Bu. Ya, kita 1 tahun hampir selesai. Dan saya percaya sepanjang tahun ini setiap kita diizinkan Tuhan mengalami begitu banyak kemenangan demi kemenangan. Atau sebaliknya, Tuhan mengizinkan kita ada masuk di dalam begitu banyak persoalan. Mungkin 1 tahun ini kita pernah mengalami sakit tapi Tuhan ada menyembuhkan kita. Kita diperhadapkan dengan pergumulan, baik itu pergumulan keluarga atau pekerjaan bahkan mungkin keuangan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Sebab itu pantas dan layaklah setiap kita di penutup tahun ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita harus mengakui dalam hati kita tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Dia. Nah, puji Tuhan, tema yang diberikan kepada kita di sepanjang bulan 12 ini oleh pemimpin rohani kita berbicara Bethlehem, anugerah damai sejahtera dan kerukunan. Saya percaya berbicara tentang Bethlehem ini kita sepanjang bulan ini sudah sampaikan. Bahkan semalam di Natal Pemuda kita sudah bicara Bethlehem. Mari kita buka Lukas 2 ayat 14-15. Lukas pasal yang kedua di ayat yang ke-14-15. Ini adalah ayat pegangan kita di sepanjang bulan Desember. Saya ajak Bapak Ibu kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Nah, tahun ini tema ini diambil menjadi satu sorotan adalah Bethlehemnya. Ya. Kalau ada kata tema nasional kita, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Saya percaya itu tidak sedang mengajak saudara untuk bepergian ke Bethlehem Palestina sana. Tapi pasti ada sesuatu yang kita mau belajar tentang apa yang ada di Bethlehem. Nah, Bethlehem itu dari 2 suku kata dalam bahasa aslinya. Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi Bethlehem itu sesungguhnya itu rumah roti. Nah, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi sana, baik itu dalam perjanjian lama juga yang ada dituliskan dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama dicatat Bethlehem tidak hanya ya, dalam perjanjian baru itu kelahiran Tuhan Yesus. Bethlehem juga adalah tempat kelahiran Raja Daud. Dan di Bethlehem juga Nabi Samuel yang diutus Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja. Banyak peristiwa di Bethlehem. Tadi malam kami belajar di Natal Pemuda ada satu keluarga namanya Elimelek, istrinya Naomi, anaknya Mahlon Kilion. Kalau kita lihat dari arti namanya saja Elimelek itu artinya Tuhanku adalah raja. Artinya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa penuh atas hidupnya Elimelek. Tapi sayang mereka selama ini begitu menikmati Bethlehem, bahkan dicatat di Rut pasal pertama mereka diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Hanya waktu Tuhan izinkan yang namanya kelaparan, memang hampir tidak masuk akal. Kenapa? Bethlehem rumah roti artinya tersedia semua bahan pangan, tetapi sayangnya diizinkan Tuhan ada kelaparan. Dengar baik Bapak Ibu, tidak ada garansi. Kalau kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta sekalipun kita nggak punya masalah, nggak ada garansi. Ada banyak orang tidak lagi beribadah, ada banyak orang meninggalkan pelayanan karena mereka selalu berpikir ikut Tuhan itu selalu yang dapat yang baik-baiknya saja. Iya, tapi Tuhan satu kali akan mengizinkan sesuatu terjadi atas kita hanya untuk satu hal, menguji isi hati kita. 40 tahun orang Israel berputar-putar ada di padang gurun. Padahal kalau kita mau baca Wikipedia ya, kalau kita mau lihat pakar teologi itu menyelidiki cukup 40 hari dari ya padang gurun ya, dari tanah Kanaan masuk ke sana. Maaf, dari padang gurun Mesir, padang gurun masuk ke tanah 40 hari cukup. Bayangkan 40 hari dijadikan 40 tahun. Di dalam Keluaran pasal 25 di sana dicatat hanya untuk mengetahui isi hati kita.
kita berpikir hati kita sepenuhnya sudah tertuju pada Tuhan. Belum tentu Pak, belum tentu Bu. Dalam keadaan baik-baik kita selalu berkata seperti tadi itu. Ya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita belajar ya. Saya baca-baca Alkitab, tidak adalah Tuhan janji ketika kita ikut Tuhan, percaya Tuhan, lalu melayani Tuhan tidak ada masalah. Tapi lihat, perhatikan Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu mengalaminya. Di mana janji Tuhan tidak pernah sesungguhnya meninggalkan kita. Tangannya yang kuat memegang kita. Jadi kalau diizinkan masalah, artinya Tuhan mau lihat kita ini tertuju kepada berkatnya atau tertuju kepada Tuhannya. Sayangnya Elimelek tertuju kepada keadaan di mana dia diberkati. Sehingga dia mengambil keputusan meninggalkan Bethlehem ke Moab. Satu kota yang sama sekali tidak mengenal Allahnya Israel. Kota atau maaf, satu bangsa yang menyembah Baal. Bayangkan seorang pemimpin keluarga mengambil satu keputusan hanya karena masalah daging, masalah lahiriah. Padahal dia dicatat kaya. Dia tinggalkan Bethlehem dan mengambil keputusan untuk ke Moab. Dan kalau kita baca kisahnya, saya tidak sampaikan lagi, maka tidak terlalu lama, maaf, Elimelek meninggal. Anaknya dua-dua menikah dengan perempuan Moab, 10 tahun ada di Moab. Dua-dua anaknya meninggal. Hanya tinggal Naomi dari 4 orang ini. Pesan Tuhan di tahun ini, menutup tahun ini, jangan salah mengambil keputusan. Ayolah. Pertimbangan apa yang kita ikut sertakan di dalam setiap kali kita mengambil keputusan. Jangan pertimbangan yang begitu sangat singkat, waktu yang singkat. Izinkan supaya setiap pertimbangan yang kita masukkan dalam setiap keputusan kita, itu bicara kekekalan. Karena kalau bicara kekekalan berarti kita memasukkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Karena Tuhan selalu membawa kita bicara untuk kekekalan. Tidak hanya untuk di bumi yang sementara ini. Yang setuju katakan amin. Nah di pagi hari ini kita khusus dari 2 ayat ini membahas atau belajar tentang ayat 14-nya. Ya, itu kunci G. Ya. Saya tampilkan 14. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tema itu
itu yang ayat 15 merupakan perkataan satu gembala kepada gembala yang lain. Oleh karena latar belakangnya ada malaikat yang menyampaikan bahwa juru selamat Mesias ayat 11-nya lahir. Dan tidak hanya malaikat yang menyampaikan itu, maka para malaikat dari surga maka menyanyikan lagu ayat yang ke-14 tadi itu. Itu lagu yang setiap Natal favorit sama kita. Nah, mari kita bedah di ayat yang ke-14. Ada dua ya kalimat yang mau kita lihat. Yang pertama kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang kedua kita akan belajar damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini sekali lagi adalah pernyataan lagu daripada malaikat. Dan bersama dengan para tentara surga menyanyikannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, kalau itu menjadi satu pertanyaan yang muncul bagi kita. Kenapa di kelahiran Tuhan Yesus waktu itu pernyataan ini dinaikkan oleh malaikat dalam bentuk lagu. Atau pernyataan ini disampaikan. Mari kita agak sedikit ya memakan waktu, kita flashback kepada penciptaan. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka seluruh ciptaan sampai dari hari pertama kelima itu dipercayakan Tuhan kemuliaan. Tetapi bukan kemuliaan yang ada pada dirinya Allah. Semua ciptaan hari pertama sampai kelima itu diperuntukkan hanya untuk ciptaannya pada hari yang keenam, yaitu manusia. Sampai pada waktu dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya satu-satunya kemuliaan Allah yang dipercayakan kepada ciptaannya itu hanya kepada manusia Adam dan Hawa. Saudara, perintah Tuhan di awalnya ketika mereka ditempatkan di Taman Eden tidak terlalu banyak. Orang Israel yang kita baca di Alkitab itu kan hukum Taurat hanya 10. Tapi di Israel Taurat itu menjadi panjang dibuat 630 Taurat. Dan anak-anak umur 12 tahun ke bawah itu wajib menghafalnya. Supaya mereka dilayakkan untuk bisa mengambil bagian dalam ibadah-ibadah. Jadi 630 begitu banyaknya Taurat itu. Tetapi untuk Adam dan Hawa hanya satunya perintahnya. Ya, jangan makan buah yang ada di tengah taman. Waktu kamu makan, kamu mati. Sayangnya Hawa dan Adam lebih memilih untuk berontak kepada Allah. Maka waktu mereka makan, tidaklah lahiriannya yang mati. Karena Adam dicatat 930 tahun dia masih hidup di muka bumi ini. Apanya yang mati? Yang mati adalah rohnya. Rohnya tidak bisa lagi connect berhubungan dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2 yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Kejahatan, kesalahan dan dosa daripada manusia itu. Dan Paulus mendapatkan satu pengilhaman. Dia tuliskan dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan akibatnya apa? Kehilangan. Kalau terjemahan asli atau bahasa Inggrisnya tidaklah kehilangan, kekurangan. Jadi pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, saudara bayangkan, saya tetap ulang-ulang ini supaya saudara mengerti bahwa saudara diciptakan spesial. Kasih tahu kiranya engkau spesial, bro. Walaupun ayah ibu menolak engkau waktu engkau lahir, tapi di hadapan Allah engkau spesial. Jadi jangan mau ambil keputusan yang salah. Merasa engkau adalah orang yang dibuang oleh orang tua. Daud pun ketika dia akan Allah mengutus Samuel mengambil salah satu anak ayahnya, mengurapin jadi raja gantikan Saul. Dia nggak diperhitungkan. Bayangkan yang 7 lagi ada di rumah. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya yang dicatat 2-3 ekor. Aturan tuh dipotong juga waktu itu. 2-3 ekor dipelihara. Padahal yang datang Nabi Samuel yang pada zaman itu nabi yang terkenal dan diurapi dipakai Tuhan. Tapi dia nggak diperhitungkan. Ya, sampai Daud tuliskan Mazmur itu. Dia bilang walaupun ayah ibuku menolak aku. Tapi Allah itu tetap menerima aku. Jadi jangan sesali kelahiran saudara. Jangan sesali latar belakang keluarga saudara di mana engkau lahir. Itu sia-sia. Sebab apa? Saudara saya tetap berharga di mata Tuhan. Nah, waktu manusia berdosa, Roma 3:23, maka kehilangan, bukan kehilangan, kekurangan. Jadi saya ambil kiranya ukurannya begini Pak Bu. Nah kalau ini ukurannya 100, ya di sini titik 100-nya. Waktu manusia berdosa, kurang dia.
berdosa lagi, kurang dia kemuliaannya, berdosa lagi, kurang dia. Sampai satu titik, maaf Pak Bu, ini Paulus yang tuliskan. Kalau manusia terus berdosa dan tidak kembali kepada Allah, sama dengan binatang. Izin ya, saya kasih ilustrasi. Coba lihat sekarang ini, manusia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Udah seperti maaf ya, seperti anjing. Di tengah jalan mau pelukan, mau ciuman, maaf ya, kedapatan berzina. Udah biasa. Itu maaf sekali lagi, maaf. Itu anjing yang begitu. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan tuh habis. Sebab tuh pada waktu lagu ini, nyanyian ini dinyanyikan oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, maha tinggi. Itu sedang memproklamasikan, sedang mendeklarasikan. Pada waktu Yesus lahir, maka kemuliaan yang selama ini ada di surga tidak ada lagi pada manusia. Itu turun di bumi ini. Sebab Yesuslah cahaya gambaran kemuliaan Allah. Kalau kita mau lihat kemuliaan Allah di bumi ini, lihatlah Yesus yang 2000 tahun yang lahir. Yang sekarang ada hidup dalam kita. Katakan amin. Jadi malaikat menyanyikan lagu itu bukan tanpa alasan. Setiap kali kita nyanyi lagu itu, sering sekali kita hanya nyanyi dengan kata-kata, dengan suara kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha di tempat maha tinggi. Bisa tepuk tangan bagi Allah kita. Pada waktu lagu itu dinaikkan, pujian itu dinaikkan, surga itu penuh dengan sorak-sorai. Bumi pun seharusnya penuh dengan sorak-sorai. Sehingga waktu kita nyanyikan lagu itu, miliki pengertian yang benar. Manusia sudah jauh dari Allah. Manusia berdosa, terpisah dengan Allah. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, maka kemuliaan yang tinggal, yang hanya tinggal di surga, itu turun ke bumi ini. Artinya gini, gak layak kita terimanya. Begitu. Gak ada dasar alasan saudara dan saya bisa menerima kemuliaan itu lagi. Karena kita berdosa. Tetapi 2000 tahun yang lalu waktu Yesus lahir dan dilanjutkan, dia naik ke kayu salib dan dilanjutkan, dia mati bangkit. Maka kemuliaan itu kembali dipercayakan kepada kita. Waktu kita menetapkan hati kita untuk menerima Yesus dalam hidup kita. Sehingga bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, jangankan bagi pribadi kita, di tempat ini pun ada kemuliaan Tuhan. Amin. Agak menyimpang sedikit. Ada banyak gereja yang terus rindu untuk bisa jemaatnya ditambahkan. Ada banyak gereja yang selalu rindu setiap ibadah. Itu seperti Yesaya 66. Maka orang akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Tapi kita lupa satu hal ini. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sesungguhnya apa rahasia ibadah kita? Sesungguhnya apa yang membuat orang bisa datang ke gereja Tuhan? Yuk kita lihat 1 Timotius 3 ayat 16. Saya baca ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa yang membuat keagungan rahasia ibadah kita? Kalimat ini dimulai dia, artinya Yesus. Yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apa sih rahasianya ibadah kita? Saya selalu menekankan maaf, khususnya departemen musik, maaf. Khususnya worship leader, singer, maaf. Kita ini adalah pengangkut tabut Allah. Orang gak perlu lihat kita. Yang dilihat ada tabutnya. Tabut Allah itu lambang kemuliaan Tuhan, lambang kehadiran Tuhan. Jadi waktu kita ada di mimbar ini, kita sedang menaikkan itu. Kita sedang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah kalau Tuhan hadir, Yesaya 66 ayat 18. Yesaya 66 ayat 18. Ini saya tidak membilang pribadi orang, tapi departemen musik kadang-kadang kehilangan arah. Satu, sudah terbiasa melayani. Yang kedua, maaf tidak fokus lagi kepada Tuhan. Di tempat saya selalu nasihati. Siapapun yang melayani di mimbar, audiens kita bukan jemaat. Audiens kita adalah Tuhan.
Waktu kita jadikan audiens kita jemaat, kita maaf ya akan berusaha untuk menyenangkan jemaat. Padahal yang harus kita senangkan Tuhan. Karena jemaat umat milik siapa? Milik Tuhan. Kita baca sama-sama untuk ayat ini. Yuk, enggaknya depan musik semuanya. Yuk, 1, 2, 3 ya. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Ini ayat 18 ya. Yesaya 66, betul? Oke, ya. Dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa. Perhatikan, mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat apa? Enggak dibilang melihat pengkhotbah. Kenapa kalau datang pengkhotbah dari Jakarta semua jemaat bisa datang. Tapi kalau dari rantau enggak semua datang. Salah, something wrong gitu. Apalagi kalau kadang-kadang di jemaat yang lokal itu, apalagi kalau gembala setempat. Itu aja, dia itu aja. Paling itu aja yang dibilangnya. Nggak bisa. Kita ini ada di sini mau melihat Tuhan. Jadi kami para pelayan WL singer musik atau pengkhotbah, kami sedang mengundang Tuhan. Ya. Saya diizinkan khotbah, saya bertobat itu 86, khotbah 87 di depan. Maaf para dosen-dosen saya di pertanian USU. Itu buat spot jantung. Ya. Karena saya baru bertobat 1 tahun suruh khotbah. Itu saya bilang, janganlah Pak. Kebetulan dia mentor rohani saya. Jangan Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan Pak. Bapak bilang enggak apa-apa karena udah sering. Saya gemetaran. Ya. Sudah, kamu jangan lihat mereka para dosenmu. Lihatlah Tuhanmu. Saya belajar dari situ. Iya. Sehingga maaf, kadang-kadang kita baru khotbah 15 menit itu kayak udah 1 jam. Apalagi gemetaran saudaraku ya. Lewat lalu selesai dengan, ya orang itu bilang, bagus Pak. Bagus mau katanya, sudah. Karena saya ubah cara saya memandang, saya tidak khotbah maaf ke jemaat. Bayangkan kalau saudara khotbah di depan gembala pembina. Saya waktu pertama sekali khotbah di gembala pembina, ya dia senyum-senyum. Kan arti senyum itu banyak kan. Dalam bahasanya bahan masih. Tapi setelah selesai ditepuknya punggung saya. Oke. Sekali lagi jangan grogi melayani di mimbar karena kenapa grogi? Karena saudara merasa audiens saudara yang hadir ini. Saya selalu lihat dengan iman saya bahwa bangku kosong itu akan penuh. Ada orang di sana, ada orang sana. Dan saya tidak akan lihat itu, saya yang lihat adalah Tuhan. Sekali lagi Yesaya 66 ayat yang ke-18. Tuhan kumpulkan dari segala bangsa, bahasa, dari segala kaum, itu janji Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan hanya untuk apa? Nah, orang-orang datang ke rumah Tuhan, semua yang datang ke gereja hanya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang dilihat yang lain. Saya masuk semalam ke tempat ini, saya bilang, Pak Freddy, banyak kali pohon Natalnya. Dalam hati saya, bisa nggak saya bawa ini ke rantu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalu kita kan kalau Natal harus ada ini kan. Ya, kalau nggak ada ini sepertinya nggak Natal. Padahal Natal kan kelahiran Tuhan Yesus. Saya nggak termasuk daripada kaum ulama mereka yang selalu cenderung membahas bahwa Natal itu tidaklah Desember, jadi tidak ada saljunya. Tapi saudara bukalah ya pengajaran dari Bambang Nursena, itu pas tanggal 25 Desember. Jangan berdebat sama mereka, tapi keterangan dari Pak Bambang Nursena itu menyejukkan hati dan tidak menyalahkan agama manapun. Ya itu guru saya sempat sekolah sama dia. Ya, yuk lanjut sekali lagi. Kemuliaan Allah tempat yang maha tinggi waktu Yesus datang kali yang kedua. Karena Yesuslah kemuliaan itu. Itu kabar pertama. Yang kedua, kalimat yang kedua, Lukas 2 ayat 14. Damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu ada peruntukannya Pak. Ada peruntukannya Bu, bisa ditampilkan Dekku. Lukas 2 ayat 15. Ada peruntukannya. Damai sejahtera itu dikatakan ayat 14. Damai sejahtera dikatakan di antara, diberikan, dianugerahkan. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maaf kita stop di situ. Kan kita merasa selalu saudaraku bahwa ini biasa-biasa saja. Atau saya balik pertanyaannya ya. Ada satu mahasiswa teologi di mana saya mengajar gini. Pak, dari manakah Bapak tahu seseorang itu dipenuhi damai sejahtera Allah? Sulit untuk dijawab. Tapi karena saya harus jawab sebagai dosen, saya jawab juga. Coba lihat kiri kanan kalian, saya bilang. Coba lihat kiri kanan saudara. Pandang wajahnya, ada nggak damai sejahtera sana?
Damai sejahtera itu akan nampak begitu jelas pada waktu saudara saya diperhadapkan dengan masalah. Kalau saudara tidak diperhadapkan dengan masalah, enggak nampak itu damai sejahtera. Damai sejahtera nampak dari bagaimana engkau bisa tenang ketika engkau punya banyak pergumulan. Tapi minimal lah orang yang damai sejahtera itu, penuh damai sejahtera, wajahnya nampak muda. Jangan lihat wajah kiri kanannya. Pak tua kali, Pak enggak, jangan hakimi lah ya. Iya. Karena apa? Dengar, kita kan salah. Selalu kita pikir kita enggak punya masalah. Atau kita pikir kita punya masalah, selesailah semua. Enggak. Kalau ada damai sejahtera Allah, kiranya damai sejahtera yang daripada Allah melampaui akal dan pikiran itu menguasai hati saudara saya. Waktu hati kita dipenuhi damai sejahtera, bukan berarti masalahnya hilang, tapi kita tenang. Nah, orang kalau tenang beda dengan orang gelisah. Belum siap kok bawa gelisah yang jam dari tadi. Bukan saudara ya. Ya saudara nggak lihat jam itu ya. Kan lama kali turun. Kenapa? Enggak, aku mau berikan persembahan. Mana ada jawab gitu. Lama kali turun, aku mau pulang, ini mau makan, ada acara keluarga lagi. Ya, ayo, damai sejahtera diberikan hanya kepada orang yang berkenan. Pertanyaannya, atau kita tanya masing-masing, apakah saudara saya bagian daripada orang yang berkenan kepada Allah? Jadi kalimat ini atau lagu ini kadang-kadang kan menyesakkan. Kita selalu berkata damai sejahtera itu Tuhan anugerahkan pada kita. Padahal itu hanya, saya garis bawahi, hanya diberikan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terjemahan bahasa Indonesia berkenan kira-kira apa ya? Kalau satu pemimpin perusahaan, dia punya pegawai banyak. Ada satu yang begitu sangat disenangi oleh pemimpinnya. Berarti itu yang senangnya adalah orang yang termasuk kategori berkenan. Dan kata-kata berkenan itu kita tidak tahu kategorinya kalau dalam satu perusahaan. Mungkin dia bagus kinerjanya, dia tetap rajin dan setia, mungkin seperti itu. Bukan karena cari muka. Ya. Kalau cari muka pasti pemimpin tahu. Ya. Yuk kita sekarang lihat. Karena damai itu kemuliaan udah jelas, dianugerahkan yang datang dari surga turun ke bumi lewat pribadi Yesus. Nah, damai sejahteranya. Salah satu yang dicatat di Alkitab, orang yang beroleh favor, orang yang beroleh perkenanan dari Allah itu Daud. Sebelum kita baca ayatnya, kita buka Matius 21 dulu. Ayat yang ke-19. Yuk kita lihat ya, ini bagus nih. Ayat yang ke-9, maaf salah saya. Ayat yang ke-9, Matius 21 ayat yang ke-9 dan 15. Saya baca ya. Dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus, nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Masuk ke 15. Ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Sebenarnya kenapa harus ada Daud, nama Daud? Kan cukup Hosana bagi dia, Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Mesias. Tetapi berulang-ulang kita lihat di dalam perjanjian baru, penyebutan pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, yaitu ada satu kisahnya. Maka semua orang membuka bajunya dan meletakkan di depan jalannya Yesus. Dan orang-orang bawa bunga palem. Ya, Hosana, Hosana, Hosana. Tetapi kata Hosana bagi Yesus selalu dikaitkan Hosana bagi anak Daud. Saya cuplik yang pertama cerita tadi. Bagaimana akhirnya Naomi berangkat kembali ke Bethlehem. Lalu dia hanya ditemani. Akhirnya ditemani hanya dengan Ruth, menantu perempuannya. Sampai ke sana, ke Bethlehem mereka dihina oleh orang-orang sana. Tapi Ruth bekerja di satu ladang jelai, di mana tugasnya karena firman Tuhan berkata tidak boleh orang panen, orang Israel panen jelai, itu dihabiskan semua, disisakan, bahkan kalau ada yang jatuh dibiarkan, gak boleh dikutip. Karena itu diperuntukkan kepada orang-orang yang maaf, miskin, janda, yatim piatu. Itulah yang dilakukan Ruth setiap hari untuk makan mereka. Dan dia tidak sadari yang punya itu adalah Boas. Boas itu kerabat daripada Elimelek mertuanya. Menurut hukum Yahudi dan itu ada di firman Tuhan. Maka kalau ada satu keluarga yang kehilangan kepala rumah tangganya, maka kerabatnya wajib menebus. Menebus di situ adalah wajib untuk mengambil beban tanggung jawab. Maka seharusnya Naomi yang dinikahi oleh Boas.
Tapi karena Naomi sudah berumur juga, yang dinikahi adalah menantunya Ruth. Singkat ceritanya, Ruth pasal 4. Kalau saudara baca dari ayat 18, 19 terus lanjut. Maka Boas dan Ruth melahirkan anak namanya Obed. Obed melahirkan anak namanya Isai. Isai melahirkan anak namanya Daud. Satu peristiwa yang dicatat di Yerusalem yang mungkin banyak orang melupakannya, tetapi dari keturunan Obed sampailah kepada Kristus. Itu keturunan juru selamat. Keturunan yang mendatangkan Kristus secara lahiriah. Kalau saudara baca Matius pasal pertama, dari Abraham sampai ke Daud 14 generasi. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 generasi. Dari pembuangan Babel sampai Kristus 14 generasi. Jadi peristiwa itu tetap penting. Kembali kepada ayat-ayat ini, selalu ada perkataan Hosana bagi anak Daud. Hosana dikaitkan tentang tetap dengan Daud. Kembali kita, kenapa Daud? Karena Daud adalah orang yang beroleh favor, perkenanan. Kisah 13 ayat yang ke-22. Yuk kita baca. Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya baca buat Bapak Ibu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kunci D. Oke, sekali lagi saya baca ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, ini pengakuan Allah, bukan pengakuan orang lain. Tentang Daud, Allah telah menyatakannya. Mungkin kita kadang-kadang kalau sama teman kita bisa mengangkat-angkat juga. Kalau Pak Cimpen tuh di luar turun dia. Ada yang salah itu kan. Tapi ini yang menyatakan tentang Daud siapa? Allah. Artinya Allah tidak bisa berpura-pura. Ini pernyataan Allah. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bagus. Daud ini kata berkenan itu adalah orang yang memiliki hati seperti hatiku. Kalau saudara punya Alkitab dalam Android saudara, terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya adalah orang yang menyukakan hatiku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang selalu menyukakanku. Jadi intinya siapa orang yang berkenan itu Daud? Kenapa dia berkenan? Karena dia adalah orang yang memiliki hati seperti Tuhan. Yuk kita lanjut. Hati seperti Tuhan yang bagaimana membuat Daud berkenan? Yuk kita baca satu ayat ini. Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Saya rindu kita mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita memang seperti Daud. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah yang orang fasik. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Itulah Daud. Dari kecil dia sudah pintar main kecapi. Saya yang menyenangkan hati saya, beban di gereja, beban seorang gembala itu berat. Ya, makanya Bapak Ibu banyaklah berdoa buat gembala saudara. Karena bebannya tidak hanya lahiriah, tekanannya itu presornya tinggi. Ya. Kalau di Medan kadang-kadang yang tidak mengenakan, kita gereja sini nggak terlalu jauh, gereja GBI di samping itu. Lah artinya apa? Artinya ya berbagi jemaat lah setengah-setengah, kan begitu. Yang mbok ya jauh lah, apalagi satu gereja. Tapi nggak tahu lagi kita sekarang. Nah ini kan yang ada di Facebook ya.
seorang pendeta yang ngomongnya agak keras ya. Dia bilang, ada gereja yang menutup satu gereja kecil karena dia mau bangun gereja situ. Sekarang sebenarnya kita mau cari apa sih? Mencari nama atau bagaimana? Beban gembala itu begitu berat. Nah, saya mengalami hari-hari yang seperti itu. Tapi kemana saya lari? Jujur. Saya cerita sama orang pun kadang-kadang menyesakkan. Kita cerita ketawa dia. Bukan simpati kan, gak ketawa. Itulah Pak resiko gembala. Kenapa mau Bapak jadi gembala? Astagfirullahaladzim. Bu ya agak nguatkan. Ya, udah tenang Pak, kami dukung. Enggak gini. Itulah resiko gembala. Itu kan Bapak yang ambil keputusan. Ya sudah, terima resikonya. Berapa orang yang ada gini di bumi ini? Saya mau hitung juga gitu. Mbok ya kalau jemaat pengerja dukunglah gembalanya. Doakan gembalanya. Jangan datangi minta uang. Amin. Kok marah saudara? Ya sekali lagi saudaraku. Daud dari kecil udah main kecapi. Dia suka memuji menyembah Allah. Bahkan dia berkata dalam Mazmur 119 ayat 164. 3 kali satu hari dia doa kepada Tuhan. 3 kali satu hari dia doa memuji menyembah Tuhan. Hampir sulit mendapatkan orang seperti Daud. Bagi Daud Tuhan segala-galanya, kira-kira begitulah. Bagi Daud Tuhan itu segala-galanya. Tidak hanya waktu dia mengalami masalah. Mazmur 119 ayat 164, 146. 164, Mazmur 119 ayat 164 bisa ditampilkan ayat-ayat yang ada ya. Sekali lagi ya, itu Daud. Jujur ya, saya tidak mendikte atau menjudge saudara. Tidak, hanya bertanya saja. Apakah saudara satu hari ada 3 kali berdoa? Waktu mau makan 3 kali kan? Paling bangun pagi, mau tidur doa ya. Bangun pagi Tuhan jaga satu hari. Mau tidur Tuhan terima kasih satu hari ini. Tapi Daud 7 kali. Ya. Kalau saudara kita 5 kali kan? Dia 7 kali. Iya. Saya timbang-timbang begini, iya ya. Kenapa Daud itu begitu sangat beroleh favor di hadapan Tuhan? Hatinya, dia tunjukkan kerinduannya, dia tujukan hanya kepada Tuhan. Saat dia diberkati tetap kepada Tuhan. Saat dia punya masalah tetap pada Tuhan. Kita lanjut 1 Samuel 16 ayat 13. Kenapa Daud beroleh favor sehingga beroleh damai yang penuh dari Allah? 1 Samuel 16 ayat 13. Saya baca, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi waktu Samuel mengurapi Daud itu di Betlehem, umurnya masih sekitar 14 tahun. Dicatat kemerah-merahan pipinya. Lihat ibu-ibu yang di kiri kanan ada merah-merah pipinya. Artinya dikasih merah-merah tadi. Artinya Daud masih sangat muda. 14 tahun. Kalau dihitung kelas berapa? 6. Enggak lah, lahir kan sekarang kan 7 tahun kan. Ya kalau 6 berarti 1 SMP. Kelas 7 ya. Kelas 7. Kelas 7 jadi raja. Kalau di orang Batak itu yang pasti itu Raja Gugu. Gak mungkin Raja Sungguhan, Raja Gugu itu ya kan. Karena gak jadi raja pun tetap Raja Gugu. Bayangkan 14 tahun diurapi jadi raja. Tapi tahukah Bapak Ibu, untuk ditabiskan jadi raja, untuk sah dia memerintah Yerusalem dan Judea itu 13 tahun. 13 tahun lamanya menunggu janji penggenapan firman Tuhan. Daud itu sanggup. Tadi lagu yang dinaikkan WL kita, ya, sebelum kita firman Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Daud itu punya mertua karena anaknya Saul, salah satu anak perempuannya itu diambil, jadi dikasih jadi istrinya Daud. Saul itu berulang-ulang pakai tombak ingin membunuh Daud, tapi gagal. Bahkan dia kejar-kejar ini Daud sampai ada di satu gua Daud di sana, lalu Saul pun istirahat di sana. Prajuritnya bilang gini, itu kesempatan, kau bisa bunuh Saul. Tapi Daud bilang, aku tidak akan usik
orang yang diurapi Tuhan. Saya sampai hari ini pegang ayat itu. Dengar, pemimpin pun punya salah. Jangan dewakan pemimpin. Pemimpin itu punya juga banyak kelemahan. Jangan anggap pemimpin super benar. Tapi kita yang dipimpin tidak punya hak mengusik dia. Katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, di pola pemuritan ini tetap ditekankan. Pemimpin pasti punya kesalahan. Pemimpin pasti punya kelemahan. Tapi sebagai orang yang dipimpin jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Seseorang diangkat jadi gembala, maka dipercayakan gembala itu pengurapan. Dan untuk orang-orang begitu, maaf, jangan usik. Ada orang tanya sama saya gini, gimana Bapak bisa taat sama dia? Tunjuklah orangnya, saya nggak bilang ya orangnya. Bisa taat sama orang kayak gini. Mata saya, kepala saya sendiri melakukan yang jahat dia. Maaf ya, saya nggak judge lah. Mata saya, kepala saya sendiri melihat dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Tapi orang itu bisa Bapak taat situ. Saya bilang gini, bukan dia yang saya lihat, Tuhan yang saya lihat. Kalau dia, maaf, kembali manusia lama saya sudah sikat dia. Tapi enggak hak saya mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jadi ketika orang dalam keadaan bagaimana ada kelemahan. Ketika Tuhan angkat, maka dia adalah termasuk orang yang diurapi Tuhan. Jangan touch, jangan jamah. Karena Tuhan marah kalau kita jamah. Kita hanya doa, Tuhan pulihkanlah. Makin kita terus bilang Tuhan pulihkan, dibersihkanlah dia sebersih-bersihnya. Saudara tahu kalau dibersihkan sakit. Ya. Saudara kalau orang dibersihkan sakit, dikikis semuanya. Bahkan maaf. Tuhan bisa izinkan dia dipermalukan. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi dia. Tidak ada penghukuman. Tetap untuk yang baik bagi dia. Tapi sampai Tuhan izinkan dipermalukan. Ada banyak pemimpin-pemimpin gereja yang maaf mulanya berpikir tidak akan mungkin orang tahu. Kalau kita lihat tuh berderetan tuh banyak. Yang maaf sama pendoa syafaatnya menikah lagi. Yang maaf di Singapura mengambil uang gereja. Sudahlah, bukan hak kita itu. Jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Kasih tahu kiri kanannya, keras. Jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Jangan tambahi, jangan usik aku kan. Ya. Oke, jadi yang kedua, kenapa dia berkenan? Karena dia punya spirit berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Daud gak paksakan dia harus jadi raja. 13 tahun panjang Pak Bu. Ya gereja kita ada berapa tahun yang di sini? 3 ya? 2. Kalau top jodoh? 22 ya? 21. Ulang tahun ke-20 ya? Oke. 13 tahun waktu yang panjang. Tapi Daud berserah kepada Tuhan. Orang yang beroleh favor dan dianugerahkan damai sejahtera adalah orang yang terus berserah kepada Tuhan. Bahasa sederhananya, jangan lawan. Ya, jangan balas. Serahkan sama Tuhan. Terakhir, ini penutup. Ya, karena waktunya habis. Yang ketiga, kenapa Daud beroleh favor sehingga dapat damai sejahtera? 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Ini yang paling bagi saya mengena ya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah terakhir ini saya mau tutup. Banyak orang yang berspekulasi, Daud orang berkenan di hadapan Allah. Seolah-olah Daud gak punya dosa. Baca Alkitab Pak, baca Alkitab Bu. Banyak kali dosa Daud. Saya pernah studi spesial untuk cari dosa Daud. Itu banyak. Bukan hanya dosa, kelewatan. Ini kan pergantian tahun, ini mau pergantian tahun. Menurut kebiasaan raja-raja Israel, dalam kitab raja-raja pergantian tahun itu selalu berperang. Nah Daud gak mau berperang, dipanggilnya panglima perangnya sini. Pergi kalian berperang bla 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 bla. Oke. Dia itu gak berperang tapi jalan-jalan di soto rumah. Ada masalah jalan-jalan suatu rumah gak ada masalah. Jalan-jalan ke luar negeri pun gak ada masalah. Tapi masalahnya adalah ketika ada orang mandi kenapa didatangi. Jangan gitu lihat saya seolah-olah saya si Daudnya. Enggak. Ya, saudara ya bayangkan. Sudah tahu itu ada perempuan mandi kok dilihat lagi. Kenapa bisa dilihat? Karena dicatat dia melihat orang mandi. Jangan pura-pura lah ya. Ya.
Sayangnya waktu itu dia suruh. Saya yakin bukan Daud yang datangi Batseba, bukan. Pasti ada prajuritnya lah bawahnya. Bereng jo ise, bereng jo. Siapa itu? Lengkap datanya. Itu adalah si Batseba istri Uria. Dia cantik begini. Bawa. Dibawa saudaraku. Bukan hanya itu, setelah dia berzina dengan Batseba, tentara-tentaranya pulang dari peperangan. Salah satu adalah Uria, suaminya Batseba. Nah, Uria istirahat di situ, lalu diberitahu Uria datang juga. Kan prajuritnya tahu siapa itu Batseba, istrinya Uria. Nah, waktu Uria datang, Daud ini berputar keras sekali. Bagaimana masalahnya tidak ketahuan. Dia ambil, dia buat satu surat. Ditujukan kepada panglima perang. Saudara tahu suratnya? Tolong tempatkan Uria di barisan paling depan ketika berperang dengan Filistin berikutnya. Sudah? Saudara tahu surat ini siapa yang bawa? Uria. Dia panggil Uria membawa surat, di mana isi suratnya supaya dia ditempatkan di barisan depan, mati. Saya pikir belum ada, maaf ya. Indonesia ini sejak-jaknya belum ada yang berpikir begitu. Buat orang lain lah dikasih surat itu bawa ke panglima. Ini Uria yang ditulis dalam itu, tempatkan Uria di barisan paling depan dalam peperangan berikutnya supaya dia mati, kira-kira begitu. Itu dia yang bawa ngasih ke panglima perang. Bagaimana kalau panglima perang buka di samping siapa? Si Uria. Uria ngintip ini. Aku yang mau dibunuh. Raja apa ini? Gak cocok raja dari Tuhan. Berontak, ayo turunkan. Buat lagi pemilihan pilkada berikutnya. Ya, gak bisa. Saudara, akhirnya mati. Uria diambil sama Daud. Lalu Nabi Nathan dipakai Tuhan. Nabi Nathan cerita, kira-kira ceritanya begini. Tuanku Raja, dia datang ke istana. Tuanku Raja, ada satu peristiwa. Ada seorang rakyat yang miskin, hanya punya seekor domba. Ada satu raja yang punya banyak peliharaan dombanya. Lalu tamunya raja datang ke istana. Apa kata raja? Ambil domba orang miskin itu, ayo sembeli, itu yang kita sajikan bagi tamu kerajaan. Waktu Daud dengar tuh marah kali dia. Siapa itu? Dihukum dia. Nathan bilang gini, kau itu orangnya. Saudara, sekali lagi tampilkan ayat yang terakhir tadi, itu yang bagus. Kenapa gini? Daud mau mengakui kesalahannya. Daud bilang gini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kita kan karena gak dilihat manusia, kita usahakan kita tutup-tutupi dosa kita. Ya atau ya? Ya, kita nggak mau orang lain tahu. Ini dia berani sama. Ini kira-kira gembalanya lah ini ya. Ya kan nabi ya. Ini raja nama nabi sama. Kira-kira ini orang yang utusan Tuhan. Aku berdosa di hadapan Tuhan. Artinya apa? Daud mau ditegur. Dan Daud itu lembut hatinya. Lihat kiri kanannya, khususnya suami-suami lihat istrinya lembut nggak hatinya? Lembut. Haleluya. Yuk, kita sama-sama belajar. Kepada siapa damai sejahtera itu dianugerahkan? Kepada orang berkenan. Kira-kira kriteria berkenan itu yang bagaimana? Seperti Daud. Daud itu rindu tetap tinggal bersama Tuhan. Daud itu adalah orang punya penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan Daud adalah orang yang mudah ditegur. Izin saya nanya sama Pak Gembala di tempatnya. Pak, kalau Bapak tegur salah satu pengerja gimana? Bertahan atau keluar? Mana lebih banyak? Susah kali pengerja jemaat ditegur gembala. Padahal salah satu tugas gembala itu menegur. Memang sentuhan tegurannya beda. Kita nggak menjudge. Gembala nggak bisa menghakimi siapapun. Hanya kita, kamu udah lama loh nggak latihan. Kamu udah lama nggak pelayanan. Kemana? Pelayanan. Kadang-kadang baru ditegur gitu. Kenapa sukaku? Apa urusanmu? Kasar kali ngomongnya. Di sini nggak ada yang begitu. Ya, di sini nggak, di kampung kami yang ada. Di sini lembut-lembut jawabnya semua. Ya, maaf Pak, ya gini ya. Tapi maaf, kan wajar gembala menegur. Ya contohlah dia terlambat pelayanan. Udah jelas masuk jam berapa? Katakan jam 10, dia datang 10:05. Kan biasa tegur, loh kok terlambat? Mukanya gini. Waktu Natal nggak salamnya gembalanya. Tidak ada juga di tempat ini, amin. Sini baik, lembut-lembut semuanya. Haleluya. Yuk, yang lembut hatinya bangkit. Yang tidak lembut pun bangkit lah ya. Lebih baik
satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Izinkan di penutup tahun dan di awal tahun ini kemuliaan Tuhan itu ada dinyatakan dalam hidup kami, keluarga kami, gereja Tuhan. Bahkan Engkau mempercayakan damai sejahtera kepada setiap kami yang beroleh perkenanan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk hidup seperti hamba-Mu Daud, selalu rindu akan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan siap ditegur karena hatinya lembut. Engkau tahu keadaan setiap kami, Engkau tahu persoalan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menyelesaikannya. Engkau jawaban bagi kami. Sebelum kami tutup tahun ini, biarlah setiap kami mengalami perdamaian. Kami didamaikan dengan Tuhan, kami didamaikan satu dengan yang lain, bahkan kami didamaikan dengan sekeliling kami. Meteraikan firman-Mu Bapa, kami bawa pulang pegangan kami untuk menutup tahun dan masuk di tahun yang baru ini. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.